Saya Hanifah Dianawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Sawit, akan melaksanakan supervisi akademik bersama rekan saya, Bapak Alwi Kurnianto. Bapak Alwi Kurnianto adalah guru pengampu PJOK di sekolah kami. Selamat pagi, Pak Alwi. Pagi, Bu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini, Pak Alwi? Alhamdulillah baik sekali. Oke, sehat, Pak? Sehat. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Syukurlah ya. Memang sehat itu adalah rezeki yang tak ternilai harganya. Ya? Betul sekali. Oke. Pak Alwi, hari ini kita akan berbincang sebentar kaitannya dengan supervisi akademik begitu. Oke. Pak Alwi mengajar mapel PJOK di kelas mana, Pak? Betul, saya mengajar PJOK di kelas 8, nanti akan mengajar di kelas 8H. Oh, 8, paralelnya kelas 8, Iya. Kebetulan ini di kelas 8H begitu deh. Oke, terima kasih. Untuk materinya apa, Pak, nanti hari Untuk ini? materi hari ini adalah permainan bola besar, yaitu bola voli. Oh, gitu. Oke, bola voli artinya nanti teori atau praktek, Pak? Untuk saat ini baru teori, nanti prakteknya besok ya. Minggu depan. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Ali. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, Tujuan pembelajaran yaitu adalah anak mampu menjelaskan gerak spesifik passing bawah dan servis bawah. Kemudian nanti dilanjutkan untuk praktek ya. Anak mampu mempraktekkan gerak servis bawah dan passing bawah bola voli. Oh, begitu. Oke. Nah, dalam pembelajaran di kelas, karena ini nanti teori dulu nih Pak. Jadi dalam pembelajaran itu ada yang namanya budaya positif, kompetensi sosial emosional, kemudian ada pembelajaran diferensiasi begitu. Dari ketiga ini Pak Alwi ingin menekankan di mana? Untuk menekankan di KSE, yaitu tentang tanggung jawab dan kesadaran diri. Oke, berarti penjenengan ingin menyampaikan ke anak pembelajaran selain materi, penjenengan juga akan menyisipkan kompetensi sosial emosional di tanggung jawab dan kesadaran diri. Oke, bagus sekali ya Pak. Dengan KSE memang apa ya, akan membentuk karakter anak. Harapannya seperti itu. Iya. Oke Pak, nanti pembelajaran nanti strategi yang penjenengan dan media pembelajaran yang penjenengan gunakan apa nih? Untuk pembelajaran itu saintifik, kemudian media saya menggunakan PowerPoint ya, kemudian menggunakan laptop pengutar video LCD, kemudian misal nanti volume kurang ada speaker ya. Itu beberapa media yang sering saya gunakan. Oke, lengkap sekali ya Pak. Terima kasih Pak. Mari kita menuju kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah ini sudah melewati beberapa puasa ya. Bagaimana kondisi kalian? Siap. Pembelajaran siap? Alhamdulillah. Sebelumnya silahkan cek kerapian dulu. Ya, sudah rapi belum? Sudah ya. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Ines. Dan selanjutnya silahkan dipimpin berdoa. Duduk siap. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, selanjutnya seperti yang kita sampaikan, hari ini nanti kita masuk ke materi bola besar, yaitu permainan bola voli. Dari kalian mungkin sudah pernah ada yang bermain bola voli? Pernah ya? Adakah kesulitan, kemudian bagaimana perasaan kalian ketika dulu bermain mendapatkan pengetahuan itu? Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu adalah nanti setelah melalui pembelajaran kalian peserta didik diharapkan mampu menjelaskan variasi gerak spesifik passing bawah dan servis bawah. Sebelum kita lanjut lagi, kita coba untuk atur pernapasan kita biar kita lebih siap lagi, lebih rileks lagi dalam menjalani pembelajaran hari ini. 1, 2, 3, tarik nafas panjang. Yuk.
tahan, keluarkan, pelan. 2, 3, 4, 5. Lanjut, saya akan memutar sebuah video tentang bola voli ya. Bisa kalian perhatikan posisi kaki, badan, dan tangannya. Nah, demikian tadi adalah video gerakan servis bawah dan passing bawah. Mungkin kalian ketika di SD atau di kelas 7 pernah melakukannya ya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian mengenai tentang passing bawah dan servis bawah? Ya, Bagaimana agar servis itu bisa sampai ke lapangan lawan? oh ya, yaitu banyak sekali. Itu yang pertama adalah faktor dari kekuatan lengan ya. Karena apa? Karena memang putri itu lebih ototnya tidak terlalu kuat sekuat otot laki-laki. Kita SBK dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalian akan melakukan setiap hal kalau yang melakukan itu adalah komandan kalian. Habib berkata, berdiri, duduk, pinter ini betul. Labib berkata, hormat, gerak, tegak, gerak. Ketika sudah dia tegak, maka kejujuran kalian. Saya sudah tegak loh, nggak disuruh labib kok juga, berarti silahkan duduk. Saya akan membagikan soal ya. Soal ini nanti kalian kerjakan. Baik anak-anak, nanti saya sesuai pertanyaan tadi. Nanti kan ada pertanyaan, kamu pernah melakukan belum dan sebagainya, itu nanti untuk memetakan kalian agar apa? Nanti ketika saya memberikan ketika praktek memberikan materi itu tidak sulit. Mungkin kalau yang belum pernah voli ketika langsung pakai variasi kombinasi passing bawah dan servis ya, itu nanti ada kesulitan. Maka dia nanti akan berganti dengan kelompoknya yang menyesuaikan kemampuannya. Jadi passing sendiri dulu bisa seperti itu. Mudah ya, itu untuk ketika praktek. Kemudian kesimpulan hari ini ya, tadi materi servis bawah dan passing bawah ya, itu adalah merupakan gerak dasar dalam permainan bola voli. Ada berapa gerak dasar dalam permainan bola voli? Yang masih ingat? Selain servis, selain passing, ada lagi apa lagi? Smash, apa lagi? Block ya, itu ya. Itu adalah gerak dasar yang membentuk permainan bola voli. Setelah pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian rasakan? Menangkap apalagi? Apakah tertantang untuk bermain bola voli besok ketika praktek? Ya. Besok yang belum sampai servisnya, siapa tahu bisa sampai tidak pusat dan sebagainya. Baiklah anak-anak, pembelajaran yang akan datang pertemuan berikutnya adalah kita nanti praktek permainan bola voli ya, servis bawah dan passing bawah. Untuk hari ini saya rasa cukup. Nanti kalian persiapkan sebaik mungkin ya untuk pertemuan kita berikutnya. Baik, hari ini kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin doa. Untuk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Mas Ali, Bu Rita? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya. Sehat semua, semangat ya. Dan terima kasih Bu Rita, Pak Ali. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kemarin hari Rabu saya sudah membersamai Pak Ali dalam pembelajaran PJOK ya, di kelas 8H. Ya. Pak Ali, terima kasih ya sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik ya. Sama-sama Bu.
bagus sekali. Kemudian apa namanya, kelas itu sangat kondusif begitu. Saya merasa apa ya, bangga bisa mengikuti pembelajaran di kelas 8H kemarin. Pak Ali memang luar biasa. Sip, just. Sesuai bimbingan panjenengan. Oke. Sama-sama ya Pak, kita sama-sama saling mendukung, saling menguatkan, saling melengkapi begitu. Oke. Oke Pak Ali, tujuan percakapan kita hari ini adalah Atau menyunkronkan Pak. Iya. Menyunkronkan. Tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk mengevaluasi observasi kemarin ya, penjenengan di pembelajaran di kelas 8H. Kemudian kita mensinkronkan antara bagaimana pendapat saya tentang pembelajaran penjenengan kemarin, apakah sama sepaham dengan Pak Ali sebagai pengampu atau pengajar di kelas 8H kemarin. Nah, memang luar biasa, Pak Ali sudah melakukan pembelajaran sesuai antusias, kemudian sudah runut ya dari RPP yang penjenengan berikan ke saya itu sudah runut. Kemudian yang dikuatkan kemarin adalah KSE juga sudah penjenengan kuatkan. Ada budaya positif di sana, yaitu dengan ketertiban anak, kebersihannya, dan kelas dan sebagainya. Saya harus belajar ini dari Pak Ali, luar biasa Pak. Mudah-mudahan kalau ketularan jenengan ya Pak, bisa semakin tertib begitu. Oke, Pak Ali, bagaimana Pak kemarin saat pembelajaran di kelas 8H? Apakah sudah merasa senang, puas begitu? Alhamdulillah ya Bu, untuk yang saya rasakan kemarin saya ngajar di kelas 8H, saya merasa puas, dalam artian seluruh sesuai dengan RPP sudah saya laksanakan ya. Walaupun ketika pembelajaran itu saya juga menemukan beberapa mungkin kurang greget dan sebagainya tetap masih ada, cuman secara keseluruhan saya juga sudah merasa sudah dapat berjalan dengan lancar. Ya, kalau untuk kepuasan mungkin pengen harapannya lebih baik lagi seperti itu. Hebat ya Pak, padahal sudah bagus sekali ya. Tapi Pak Ali merasa belum puas gitu ya? Iya, karena mungkin ada beberapa yang saya temukan mungkin ada kekurangan dan sebagainya. Ya itu jadi harapan saya bisa lebih baik lagi. Tapi untuk keseluruhan saya sudah merasa sudah berjalan lancar dan mungkin cukup puas saja juga, cukup puas seperti itu. Yang membuat Pak Ali puas atau merasa sudah apa ya istilahnya pembelajarannya sudah lancar itu apa Pak? Di bagian mana, ada faktor apa yang menurut Pak Ali itu pembelajaran kemarin itu puas gitu? Selama pembelajaran tentunya saya punya menyesuaikan dengan RPP ya. Jadi di sana mulai dari pendahuluan, ya, kemudian mengatur kondisi siswa dan sebagainya itu sudah dapat saya sampaikan ke anak sampai di penutup itu keseluruhan sudah saya berikan karena sebagai istilahnya pegangan guru ketika mengajarkan RPP tersebut. Nah, seluruh yang ada di RPP sudah saya sampaikan ke anak, sudah selesai, dan itu ada kepuasan sendiri, oh ternyata bisa sampai selesai ya. Karena sebagai guru itu sebatas menyampaikan itu saya rasa sudah wajibannya. Untuk masalah nanti mungkin anaknya hasilnya seperti apa itu kan nanti urusan evaluasi lagi dan sebagainya ya. Maka itu untuk saat itu ketika saya menyampaikan RPP sudah dapat saya jalankan sesuai runtunnya, itu saya anggap satu kepuasan. Mungkin ada kepuasan lain yang belum saya temukan ini, dan itu nanti mungkin harapannya evaluasi dan sebagainya bisa menyelesaikan hal tersebut. Nah, tadi Pak Ali sudah mengatakan bahwa puas karena sudah sesuai dengan RPP, rencana penjenengan, kemudian bisa mengkondisikan siswa dengan baik. Nah, itu yang membuat Anda puas karena pembelajaran jadi lancar, gitu ya kalau bisa saya simpulkan. Nah,
cukup puas, belum puas banget gitu ya. Itu. Nah, berarti dan jenengan sudah menyampaikan masih ada kekurangan. Nah, menurut Pak Alwi itu kekurangannya apa, Pak? Kekurangan dalam pembelajaran kemarin seperti ya saya belum bisa menampung minat anak itu, membuat anak menjadi minat ya. Jadi anak karena saya sebelumnya kan sudah paham untuk pembelajaran harinya atau mungkin bola besar materi bola voli, dan bola voli itu bukan termasuk materi yang disukai anak karena materinya itu kompleks, jadi mungkin berbeda dengan sepak bola yang disukai anak putra, kemudian atau mungkin permainan kasti yang disukai anak putri. Voli itu tekniknya sangat kompleks dan sulit, maka beberapa anak itu seperti menghindari atau tidak suka dengan materi tersebut. Nah, pada saat saya menyampaikan itu saya mungkin kurang bagaimana menarik minat anak untuk bermain bola voli yang baik dan benar, itu kan belum ada di situ ya. Mungkin anak mengikuti hanya sebatas karena ini materi yang diberikan seperti itu. Jadi harapannya mungkin besok menemukan bisa dengan memodifikasi bola voli tersebut agar anak itu bisa lebih tertarik dan sebagainya. Mungkin ketika pembelajaran di kelas mungkin ada ice breaking itu juga bisa mereka, cuman kalau untuk yang fokus spesifik ke bola voli yang mungkin menemukan sesuatu modifikasi latihan bola voli itu nanti bisa saya carikan referensi. Mungkin kemarin belum sampaikan. Oke. Nah, ini tadi penjenengan menyampaikan kekurangan atau penjenengan merasa tidak puas di minat, ya, di minat anak. Nah, apakah minat anak ini hanya fokus di anak perempuan atau di anak laki-laki juga? Kalau untuk bola voli anak perempuan lebih banyak tidak sukanya. Tapi beberapa pengamatan saya di sekolah memang bola voli itu jarang. Misal kemarin ketika ditawarkan ekstra itu memang ada beberapa yang minat ya. Cuman lebih banyak di sepak bola. Sepak bola itu hampir 200-an anak pengen ikut, anak laki-laki. Sedangkan voli masih sedikit, dan apalagi yang siswa putri. Karena memang kita ketahui juga bola voli itu kan tekniknya itu banyak, seperti passing bola agar tidak mati di lantai itu menyusahkan anak pada usia tersebut untuk berlatih. Ya, itu yang jadi kendala. Jadi harapan saya, karena memang kalau di sekolah itu kan penjas itu kan hanya sebatas memberikan materi, kalau untuk prestasi itu kan nanti beda lagi. Jadi kalau di sini harapannya anak itu sudah suka, itu sudah suatu prestasi bagi saya. Ya, membuat anak agar tertarik ke bola voli tadi. Oke Pak. Nah, kemarin saya membersamai Pak Alwi di kelas ya, karena teori ya. Yeah. Teori. Kemarin materi yang disampaikan bola voli fokus di servis bawah dan passing bawah. Ya. Itu memang teori ya. Yeah. Kalau secara teori Pak, itu nanti penilaiannya bagaimana? Jadi nanti anak itu harus bisa menjelaskan. Jadi ketika teknik passing bawah atau teknik servis bawah, berarti kan anak sebelum mempraktekkan dia harus tahu dulu teori atau mungkin disebut konsep ya, seperti itu. Jadi bisa menjelaskan pertama gerakan mulai dari kaki, posisi kaki bagaimana, kemudian badan itu harus bagaimana, tangannya bagaimana. Contoh misalkan pengertian servis passing bawah, kaki dibuka selebar bahu, badan condong ke depan, kedua tangan lurus, kemudian pandangan fokus ke datangnya bola. Kemudian itu harus dipahami anak bisa menjelaskan. Jadi nanti untuk mengukur pengetahuan tersebut bisa menggunakan evaluasi ya. Soal-soal seperti itu bisa, atau mungkin dengan lisan. Lisan atau soal. Jadi kalau bisa saya simpulkan, ukuran keberhasilan secara teori materi bola voli baik servis bawah maupun passing bawah itu siswa bisa menjelaskan secara lisan maupun tulisan. Juga Pak Alwi juga akan melakukan seperti measurementnya, pengukurannya bisa menggunakan soal bagus ya Pak. Saya yang sama sekali tidak tahu bola voli dan justru
dan mungkin juga sama ya seperti murid-murid yang lain ya, tidak begitu menyukai, begitu dengan rangkan itu kok jadi paham dan tertarik ya, kayaknya pengen nyoba ini. Oke, wah bagus sekali nih. Bisa dicoba. Oke, siap. Tapi saya takut bola ya Pak. Tangan saya patah gitu kan, bolanya besar gitu tangan saya. Ya, itu juga salah satu dalam pendidikan olahraga itu kan ketika memberikan pembelajaran, yaitu salah satunya memberikan rasa aman. Karena ketika praktek, jadi ketika kuliah dosen itu selalu memberikan itu. Jadi jangan sampai anak itu takut dan sebagainya. Itu diberikan. Misal sepak bola, anak takut kena bola, itu adalah triknya. Kemudian misal senam lantai yang mungkin ada roda depan itu kan takut patah dan sebagainya. Jadi itu sebelum pembelajaran itu biasanya guru harus menjelaskan bahwa ini tidak bahaya asal teknik itu dilakukan dengan benar. Jadi kan ketika dua harus menempel dada. Ya boleh kalau depan itu melihat ke atas. Kalau ke atas ini kalau ke dorongan nggak ada yang nyangga. Kalau ke depannya ada yang nyangga. Berarti itu dipahamkan juga anak. Jadi anak merasa tidak takut, oh tidak apa-apa. Itu nanti kemudian guru selalu mendampingi. Itu nanti yang membuat rasa aman. Akhirnya anak bisa berusaha untuk lebih berani lagi. Jadi ya, seperti itu kalau dipenjas ya, karena riskan sekali. Juga takut sebenarnya dipenjas. Ketika praktek ada anak yang sakit itu kan jadi apa ya, momen sedih sendiri ya, karena harapannya kan menjadi lebih baik lagi, tapi beberapa itu ada yang justru seperti kecelakaan dan sebagainya. Itu yang menjadi tanggung jawab guru menjelaskan agak beratnya di situ. Tapi alhamdulillah selama ini asal komunikasi terus antara guru dan siswa, insya Allah nanti tidak ada yang terjadi hal tersebut, insya Allah tidak aman. Amazing ya, saya jadi semakin takjub nih sama guru olahraga. Ternyata ada ilmunya ya Pak, ada triknya. Tapi kenapa saya dulu takut ya Pak waktu sekolah ya? Mungkin gurunya kurang memotivasi. Bukan guru olahraga, guru apa? Pengampu apa lain yang diminta untuk mengajar olahraga juga bisa. Pak Ali, pembelajaran penjenengan bagus sekali ya. Saya yang mengikuti itu jadi ikut bangga gitu loh. Jadi pengen jadi siswa lagi. Nah, Pak Ali, jenengan sudah melakukan pembelajaran bagus, kemudian kekurangan, kelebihannya juga banyak, kekurangannya jenengan sudah sampaikan. Nah, rencana ke depan pembelajaran berikutnya kan kemarin teori ya. Untuk bola voli, untuk rencana ke depan pembelajaran yang untuk untuk menutup kekurangan atau mengurangi kekurangan yang jenengan merasa tidak puas tadi, itu apa yang jenengan lakukan? Pertama ketika kemarin kan untuk teori ya, teori kemarin mengetahui jadi anak itu pahamnya bola voli itu sampai mana itu kan diketahui di situ. Kemudian setelah teori kan nanti mau praktek dulu. Nah ini praktek ini yang sebenarnya lebih sulit dari teori tadi, pembelajaran praktek ini, karena tidak semua anak itu sudah mampu, sudah bisa bola voli. Seperti jenengan sampaikan, jenengan itu takut dengan bola dan sebagainya, itu nanti ada di dalam siswa tadi, kasus-kasus seperti itu. Nah itu nanti bisa saya mengatasinya pertama mungkin dengan memotivasi anak agar tertarik itu tadi, kemudian melakukan itu namanya pembelajaran diferensiasi ya. Jadi nanti membedakan sesuai kemampuan anak ya. Jadi anak nanti disesuaikan dengan kemampuan awal dia. Jadi nanti yang sudah bisa mendapatkan materi yang sesuai. Jadi jangan sampai yang sudah bisa mengikuti yang tidak bisa dengan gerakan awal itu nanti kan dia tidak berkembang. Kemudian yang anak yang belum bisa sama sekali maka nanti bisa memulai dengan latihan yang lebih mudah ya, agar dia tidak terbebani. Jadi kemarin sudah saya berikan asesmen nanti yang memilah-milah ya, kemampuan anak di situ nanti. Jadi saya akan menyiapkan sekitar 4 treatment untuk anak tersebut. Jadi yang mulai yang dari yang belum bisa sama sekali sampai yang sudah pernah melakukan atau menguasai teknik servis bawah dan servis atas.
penjenengan rencana ke depan itu pembelajarannya berdiferensiasi Iya. dengan cara mengelompokkan siswa begitu. Cara mengelompokkan dengan treatment itu tadi. Ya, dengan melakukan evaluasi untuk mengetahui pengetahuan kemampuan siswa. Jadi untuk menurut saya, karena kalau kemampuan itu kan nanti memang terlihatnya ketika praktek, cuman kita bisa tahu informasi, mengambil informasi dari anak dia, apakah sudah pernah main bola voli, apakah dia sudah pernah melakukan servis, dan sebagainya. Nanti informasi didapat melalui asesmen yang kemarin ketika teori dibuka. Jadi nanti saya memintakan anak ya, seperti itu ya. Anak ini masuk yang sudah bisa atau belum dibedakan dari hasil evaluasi. Begitu. Jadi kemarin kan Pak Ali sudah membagikan itu ya, asesmen itu ternyata Asesmen, ya. asesmennya itu untuk pemetaan itu tadi ya. Oh begitu. Itu nanti pemetaannya dibagi menjadi berapa kelompok? Kemungkinan 4 kelompok itu nanti. Yang pertama mulai dari benar-benar yang bisa, terus kemudian yang dia sudah pernah melakukan cuman ada yang kesulitan dan sebagainya. Kemudian yang sudah menguasai hanya satu teknik ya. Nanti kemudian ada yang sudah bisa namun belum sempurna, itu nanti disebutkan seperti itu. itu untuk praktek yang akan datang gitu ya Pak. Untuk praktek yang akan datang berarti langsung praktek begitu Pak. Maksudnya langsung di lapangan apa di kelas dulu? Langsung di lapangan nanti disesuaikan bisa, tapi tetap kebiasaan ini kan harus masuk kelas dulu nanti seperti itu, kemudian ya memberikan motivasi lagi, kemudian menyampaikan apa yang disampaikan, kemudian nanti baru ke lapangan. Cuman posisi sudah ganti baju dan kaos, jadi tidak terlalu lama tambahan teorinya karena fokusnya ke praktek tadi. Pak, untuk pembelajaran yang akan datang kaitannya dengan praktik bola voli di lapangan, dengan pembelajaran diferensiasi yang perlu penjaringan persiapan apa Pak? Untuk persiapan praktek ya, yang nanti pertama lapangan tentunya, kemudian perlengkapan bola voli di sini nanti sudah ada net. Kalau untuk servis nanti menggunakan lapangan, kemudian juga lapangan secara keseluruhan ini nanti kan dibuat 4 kelompok seperti itu, dan bola voli juga sudah ada. Saya rasa cukup alat-alat tersebut yang disiapkan untuk praktek ya. Jadi tapi di sekolah sudah semua ada ya Pak? Sudah ready ya di bidang Alhamdulillah alat-alat perlengkapan sudah lengkap ya untuk bola voli. bagus sekali ya Pak. Jadi saya tunggu ini action dengan di pembelajaran praktik berikutnya. Jadi pengen ikut ini, tidak hanya ikut pembelajaran di kelas melihat saja, tapi rasanya itu pengen ikut terlibat gitu loh Pak. Bisa. Iya. Ya, sepertinya asik ya Pak. Oke, Pak Ali, terima kasih ya, kita sudah melakukan percakapan yang asik. Pembelajaran jenengan sepertinya sangat menarik ya, karena memang Pak Ali menyampaikannya dengan sangat baik ya. Saya yakin siswa akan sangat interest, sangat tertarik dengan pembelajaran PJ Utama. Nah, Pak Ali, setelah percakapan ini ya, setelah saya melakukan observasi di panjenengan di kelas, kemarin ada percakapan pra ya, sebelum observasi kita sudah melakukan percakapan, kemudian saat observasi dan sampai saat ini panjenengan perasaannya pun bagaimana? Apa yang panjenengan rasakan? Ya, saya merasa ya senang tentunya. Mulai dari awal kemarin pendampingan dari Bu Latif ya, situ saya jadi terbuka. Jadi mungkin saya juga kurang update untuk masalah pendidikan. Kemudian Bu Latif menjelaskan tentang ini ketika di RUD ada apa itu namanya KSP ya, kemudian ada budaya positif ya seperti itu. Kemudian bagi saya itu terus terang ya mungkin sudah tahu cuman belum dipraktekkan. Cuman ketika dipraktekkan memang betul, ketika awal itu harus anak dikondisikan ya dia bisa fokus lagi, akhirnya dia apa yang disampaikan itu bisa diterima. Itu kemudian selama pembelajaran ini, pendampingan ini ya tentunya saya
terbantu ya, terbantu dari sekian saya sebagai guru. Kemudian hari ini ada hal-hal yang baru yang belum saya ketahui, maka saya terbantu. Informasi tersebut dapat memudahkan saya dalam melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillahnya ya kemarin ketika pelaksanaan itu didampingi pun alhamdulillah dapat lancar. Maka dari itu saya senang dan saya juga berterima kasih atas masukan dari Bupati. Sama-sama ya Pak, kita saling sebenarnya kita sama-sama belajar gitu. Nah, Pak Ali, terima kasih ya sudah diizinkan untuk mengikuti pembelajaran Pak Ali mulai dari kegiatan pra, kemudian observasi dan pasca observasi. Terima kasih Pak Ali atas waktunya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama belajar lagi dan dapat melayani pembelajaran murid dengan baik. Oke, terima kasih Bu Rita, Pak Ali. Saya akhiri percakapan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.